Mari Bapak Ibu, kita akan mendeklarasikan bersama-sama Pentakosta ketiga. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya undang untuk kita bangkit berdiri dan kita bacakan dengan penuh iman, dengan semangat. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semuanya, pada Voice of Pentecost hari ini kita akan membahas teguh berdiri karena ketulusan. Kata tulus atau integritas dalam Mazmur 41 berasal dari kata dasar Ibrani yaitu tom, yang diterjemahkan sebagai tidak ada niatan jahat atau motivasi ingin mencederai orang lain. Secara manusia, kita menganggap wajar kalau kita dapat membalas orang-orang yang menyakiti atau mengkhianati hati kita. Bahkan Raja Daud dengan segala kelebihannya pun mencurahkan isi hatinya dengan memohon belas kasihan dan meminta Tuhan membelanya. Daud merasa layak memberikan hukuman dan membalas orang-orang yang memusuhinya. Namun Tuhan menjawab doa Daud dengan cara yang berbeda. Dalam Mazmur 41 ayat 13 berkata, "Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya." Kata ketulusan dalam English Standard Version adalah integrity, di mana kata tersebut mengandung arti Tuhan menopang Daud sehingga dapat teguh karena ketulusan atau integritas Daud. Tuhan meneguhkan Daud bukan untuk membalas dendam kepada musuh-musuhnya, melainkan ketulusan hati Daud untuk mengasihi musuh-musuhnya. Pengertian dalam ayat ini merupakan titik balik Daud. Daud menyadari bahwa pertolongan, kekuatan, dan perkenanan Tuhan datang karena ketulusan atau integritas Daud di mata Tuhan, bukan karena nafsu untuk melakukan pembalasan. Selain Daud, ada tokoh-tokoh di Alkitab yang berjalan atau hidup dalam integritas dan mendapatkan pertolongan Tuhan. Mari kita bahas. Yang pertama, Yusuf. Yusuf adalah orang muda yang mempertahankan integritasnya. Yusuf mengalami berbagai pengalaman yang buruk, namun Yusuf selalu berjalan dalam ketulusan hati. Ia mengalami kemenangan atas hal-hal yang buruk. Ketika dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak, ia dapat memilih untuk menyalahkan saudaranya, menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan Tuhan. Ketika digoda oleh istri Potifar, Yusuf tetap berdiri teguh dalam integritas, menolak godaan untuk berbuat dosa. Akibatnya, Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara pun, Yusuf tetap disertai Tuhan, karena senantiasa menjaga integritasnya. Ketika kepala penjara melihat bagaimana Yusuf bekerja dan mengelola segala sesuatu, ia mempercayakan semua pekerjaan kepada Yusuf. Demikian pula saat Yusuf bisa menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti, dan tafsir mimpi itu digenapi, namun juru minuman melupakan Yusuf yang telah menolongnya. Pada saat yang tepat, Yusuf diteguhkan oleh Tuhan untuk berbicara di depan Firaun dan menafsirkan mimpi Firaun. Tuhan memiliki cara dan waktu yang tepat untuk mempromosikan Yusuf, orang yang hidup dalam ketulusan hati. Kita pun dapat ditolong Tuhan jika kita tetap teguh berdiri dalam ketulusan hati kita. Tokoh Alkitab yang kedua yaitu Daniel. Sebagai orang buangan yang ditawan di Babel,
Daniel harus menuruti semua aturan Babel, termasuk dalam hal makan dan minum. Namun Daniel memilih untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman yang disantap raja. Itulah integritas. Sebagai hasilnya, Tuhan mengaruniakan kesehatan, pengetahuan, dan kepandaian, bahkan kecerdasan 10 kali dari orang-orang lain. Dalam 2 Korintus 7 ayat 1, kita juga diminta untuk menjauhkan diri dari perbuatan cemar, seperti pesta pora, mabuk-mabukan, kata yang sia-sia, dan menempatkan kesuksesan duniawi di atas Tuhan. Kita percaya orang yang menjaga hidupnya kudus akan diberkati Tuhan. Selain Daniel memilih untuk tidak mencemarkan hidupnya, dia memilih untuk tetap hidup dalam integritas dengan menyembah Tuhan 3 kali sehari, sekalipun ancamannya dicebloskan ke dalam gua singa. Dari kisah kedua tokoh ini, kita belajar bahwa orang yang tulus atau berintegritas bukan hanya mendapat topangan atau perlindungan supaya dapat berdiri teguh, tetapi juga mendapat tempat yang pasti dalam hadirat Tuhan selama-lamanya. Hari ini kita pun diminta untuk konsisten menyembah Tuhan sekalipun tidak ada yang mengawasi. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita masih konsisten menyembah Tuhan secara pribadi dan masih bersemangat beribadah secara online? Saya berdoa di tahun integritas ini kita dapat melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus dan menjadi berkat untuk kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, jemaat tematika yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di ibadah saat ini adalah kasih karunia Tuhan melimpah dalam kehidupan kita masing-masing dimanapun Bapak Ibu berada. Dan saat ini kita akan persiapkan diri kita masing-masing dan kita akan beribadah dan kita akan berdoa dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk saat ini betul luar biasa untuk kumpulkan setiap anak-anak-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Biar demi sejahtera-Mu Tuhan senantiasa ada Tuhan melimpah dalam kehidupan kami masing-masing di mana kami berada dan dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Tuhan, saat ini kami akan beribadah, menyembah-Mu, memuji-Mu, biarlah nama-Mu ditinggikan, puji, dan biar yang keluar dari mulut kami Tuhan sebuah puji-pujian yang harum untuk kemuliaan nama-Mu, untuk meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati, Engkau mengembangkan tangan kami semua anak Tuhan, biarlah yang kami kerjakan saat ini berasal daripada-Mu dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita siapkan hati kita. Kita akan duduk di bawah kaki. Kita akan mendengarkan firman-Nya. Biar semuanya tumbuh subur dalam diri kita masing-masing. Jadi kekuatan buat diri kita untuk melalui hari-hari kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan
pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Biar hatiku bersuka karenamu. Terima kasih Tuhan. Shalom ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Biar hatiku bersuka karenamu. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Biar hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Biar hatiku bersuka karenamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Biar hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Biar hatiku bersuka
besar Tuhan. Engkau yang sempurna. Begitu kasih-Mu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Engkau sudah membuktikan semuanya buat kami. Engkau menyayangi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, Jemaat Empang 3 yang terkasih. Selamat pagi. Saya berdoa setiap kita dalam keadaan sukacita di
dalam ibadah kita di pagi hari. Amin. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kalau pagi ini kami boleh kembali beribadah, ini semua karena anugerah. Dan sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan. Karena itu Tuhan pimpin kami, Tuhan tuntun kami, Tuhan Yesus, untuk kami mengerti akan kebenaran-Mu dan kami belajar dari kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan berbicara soal loyalty dan totalitas. Ya. Kalau berbicara soal loyalitas, totalitas, dalam keadaan kita yang baik-baik saja, dalam keadaan kita yang nyaman, itu hal yang mudah ya untuk kita loyal gitu ya, apalagi di dalam gereja. Kalau di dalam pekerjaan kita loyal karena kita digaji. Tapi kalau di dalam gereja kita loyal untuk agar nama Tuhan dipermuliakan. Ya, kita bisa totalitas dengan waktu kita yang ada. Ya, sekalipun kita bekerja, kita bisa ambil bagian dalam apapun yang dikerjakan dan dilakukan oleh gereja. Ini berbicara soal totalitas. Dan di pagi hari ini biar kita belajar soal ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, kami dengan istri bukan sebentar ada di pelayanan GBI Pejaten Village. 18 tahun kami ada. Dan sampai detik ini kami tetap melayani. Dan nanti sambil berjalan, sambil kita bahas firman Tuhan, kita akan melihat bagaimana Tuhan pimpin satu tokoh di dalam Alkitab. Ya, dia memiliki loyalitas dan juga totalitas dalam kehidupannya. Mari kita buka sama-sama di dalam Lukas 1 ayat 5 sampai yang ke-6 dulu. Ya. Kita akan belajar dari Zakaria, Bapak Ibu Saudara. Di Lukas 1 ayat 5 dan 6 katakan gini. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tolong digarisbawahi ini, ya, di mana Zakaria itu dan istrinya dia di hadapan Allah ya benar. Coba kita buat benar di depan manusia ini sulit. Ini di depan Allah dia benar. Ya. Dan hidupnya melakukan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Wow, ini sesuatu yang tidak mudah, ya. Tapi luar biasa dari seorang hamba Tuhan ini, suami istri. Tapi seorang yang benar, seorang yang hidup menurut perintah Allah, dia tidak lepas dari yang namanya pergumulan di dalam kehidupannya. Kita lihat di ayat yang ke-7. Alkitab katakan gini, ini hebatnya Alkitab kita ya. Tetapi mereka tidak mempunyai apa? Anak. Sebab Elisabet apa? Mandul dan keduanya telah lanjut umur. Ya. Mereka hamba Tuhan yang punya totalitas, punya loyalitas yang luar biasa dalam pelayanannya. Tapi mereka punya kendala, mereka nggak punya keturunan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan Alkitab katakan Elisabet mandul. Lebih parahnya lagi, mereka berdua telah lanjut umurnya. Artinya sudah tidak mungkin lagi ada. Sepanjang pernikahan mereka, sepanjang pelayanan mereka, mereka mungkin berdoa minta Tuhan berikan keturunan. Ya. Mungkin sebagian keluarga menganggap keturunan itu satu hal yang penting. Ya.
Ada keluarga-keluarga yang kalau punya keturunan satu kebanggaan, ya, keturunan harus diperjuangkan. Bahkan ada yang modelnya pancing anak, ada yang tahu ya gitu ya, model mancing anak gitu ya. Ya, ambil anak saudaranya dulu biar mancing, ada yang seperti itu. Ada yang modelnya bayi tabung, segala macam dilakukan demi yang namanya keturunan. Nah, hamba Tuhan ini Zakaria dan Elisabet, di mana dia seharusnya ya, menurut logika manusia, dia orang yang sudah melakukan kehendak Tuhan. Masa sih keturunan aja nggak diberikan sampai lanjut umurnya? Tapi saudara, Zakaria tetap melakukan. Dia tetap konsisten hidup untuk Tuhan di dalam kehidupannya. Kenapa saya bisa bilang begini? Di ayat 8 sampai yang ke-10, coba kita lanjut lagi. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongan Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan, sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Jadi bangsa Israel punya tradisi kebiasaan 1 tahun sekali ada penghapusan dosa. Dan imam yang ditugaskan itu yang masuk ke dalam ya untuk membakar ukupan sebagai penghapusan dosa bagi satu bangsa. Ya. Dan kalau imamnya ini tidak siap, mereka akan mati di dalam. Karena api Tuhan, ya, hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Zakaria tetap setia sampai tuanya, ya, sampai lanjut umurnya dia tetap masih melayani Tuhan. Dia ambil bagian itu, ya, dia melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya, apa yang ditugaskan di dalam kehidupannya bersama dengan istrinya. Ya, sekalipun dia memiliki permasalahan, tidak memiliki keturunan, Zakaria tetap melakukan itu. Lanjut, ayat yang ke-11 dan 12. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut, menjadi takut. Ya, saat Zakaria sedang bertugas, ya, dia bertemu dengan malaikat Tuhan. Ya, dan Alkitab katakan dia takut, terkejut, karena pada zaman itu kalau ketemu sama Tuhan atau hadirat Tuhan atau malaikat Tuhan, sekali lagi ya, kalau mereka dalam keadaan berdosa, mereka akan binasa, mati. Ya. Dan karena itu Alkitab katakan Zakaria pada saat itu terkejut. Ayat yang ke-13 sampai yang ke-17 katakan gitu. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur dan minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus. Mulai dari rahim ibunya, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi. Bapak Ibu Saudara, ternyata Tuhan punya rancangan, punya rencana untuk Zakaria dan istrinya. Ya, di mana malaikat menyampaikan bahwa anak yang dikandungnya adalah anak yang dinanti-nantikan untuk membuka jalan bagi Tuhan. Ya. Dan
Kalau kita melihat di sini, Tuhan mengabulkan doa dari Zakaria dan istrinya, bahkan di masa lanjut usianya. Ini satu hal yang mustahil, tapi kita bisa belajar dari ayat 1 tadi sampai yang ke-17, saudara, di mana Zakaria itu seorang yang benar, ini menjadi satu identitas, sehingga orang tahu, semua orang lihat dia orang yang benar. Ya, itu menjadi identitas dalam kehidupannya. Bukan pada saat dia enak aja, bukan pada saat dia diberkati aja dia hidup benar. Ya, tetapi saat dia mengalami pergumulan sekalipun, saat dia mengalami tantangan sekalipun, dia tetap hidup benar. Dia tetap melakukan apa yang menjadi ketetapannya Tuhan yang tadi kita lihat di awal. Ya, dia tetap hidup kudus. Dia tetap melakukan pelayanannya. Ya, yang kedua, dia seorang yang setia apapun keadaannya. Jadi yang pertama saya catat, dia seorang yang benar. Yang kedua, dia orang yang setia apapun keadaannya. Seringkali kita setia pada saat enak, ya. Pada saat nggak enak kita merasa, aduh, gue susah ya. Kok lu nggak perhatiin gue ya? Enak aja main nyuruh pelayanan, enak aja main suruh ini suruh itu. Ya, saudara tahu nggak? Ya, pada saat Tuhan Yesus mati dan dia bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, saudara pernah berpikir nggak, kenapa Tuhan Yesus saat dia mati dan dia bangkit, dia nggak pernah menampakkan diri kepada Herodes dan ahli-ahli Taurat untuk menunjukkan, liatin, gue bangkit. Lu semua yang menghujat gue, lu semua yang penganiaya gue beneran Tuhan ya, lu pasti nggak percaya. Tuhan Yesus nggak lakukan itu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kenapa? Karena murid-muridnya adalah penting baginya untuk melanjutkan pelayanannya di muka bumi ini. Dan pada saat dia naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus tinggal di dalam murid-muridnya. Roh Kudus memenuhi murid-muridnya dan murid-murid menjadi luar biasa dan dahsyat. Ya. Kalau manusia saat dia direndahkan oleh orang lain, gitu ya, saat dia berhasil dia akan bertatap petenteng sama orang itu. Saat dia naik sepeda direndahkan, dia naik sepeda. Saat dia naik mobil mungkin yang ngerendek dia mungkin ditabrak kali itu mobilnya. Tapi Tuhan enggak melakukan itu. Dia enggak menunjukkan bahwa dia benar, enggak perlu. Bukan urusannya adalah dia akan mendidik muridnya untuk melanjutkan karya keselamatan yang dia sudah rancangkan dari awal sampai akhir, sampai kita semua, saudara. Dia nggak baperan, ya. Saat dihujat dia nggak baperan, dia nggak nunjukin gue bener, enggak. Saat dia nggak dijawab pelayanan dia nggak baperan, aman-aman aja. Harusnya seperti itu. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tuhan Yesus tunjukkan itu. Amin. Tuhan Yesus terus memberi contoh buat setiap kita semua. Begitu juga dengan Zakaria. Sekalipun mungkin dihujat, wah lu jadi imam nggak punya keturunan. Ya, bagi sebagian suku keturunan itu satu hal yang penting, apalagi laki-laki. Satu keluarga di satu suku tertentu kalau nggak punya laki-laki dia berusaha buat cari laki-laki. Anaknya cewek, nggak dapat laki-laki. Ya, bahkan aja sampai cerai cuma gara-gara udah punya anak laki-laki. Bayangin, Zakaria nggak dikasih satupun. Ya, tapi Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Di masa tuanya, di mana orang melihat nggak mungkin ini terjadi dalam keluarganya Zakaria, disitulah Tuhan nyatakan kemuliaannya. Malaikat datang kepada Zakaria dan malaikat bilang, doamu
dikabulkan. Wih, dahsyat. Saudara, jangan berhenti berharap, jangan berhenti berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan berikan apa yang menjadi bagian daripada kita. Dan waktunya Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Karena Tuhan punya rancangan buat setiap kita semua. Ya, kita semua bukan saja diberkati, tapi harus menjadi berkat untuk semakin banyak orang. Karena itu pembentukan dalam setiap kehidupan kita itu membuat kita dewasa. Tantangan, pergumulan, ya. Apalagi hari-hari ini dengan adanya COVID, ya, gaji dipotong 1/4, setengah, bahkan sampai dirumahkan. Ini menjadi pergumulan yang berat. Tapi kan bukan cuma COVID doang. Kalau kita ngalamin ini, sebelum COVID, saudara ada pergumulan nggak? Ada pasti. Sebelum COVID ada kekurangan nggak? Ada. Gitu loh ya. Karena itu, mari kita terus bergantung hanya kepada Tuhan yang punya rencana yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Tetap tunjukkan loyalitas kita. Tetap tunjukkan totalitas kita. Ya. Sekali lagi, saya 18 tahun dengan istri melayani. Sampai kita rumah di samping gereja persis, sampai kita pindah ke Bogor, saudara, bukan hal yang mudah. Perjalanan yang jauh, harus naik kereta. Anak kami dari umur 6 bulan udah naik kereta. Ya, kalau lagi punya duit naik yang AC, kalau nggak punya duit kita naik yang ekonomi. Ya, AC juga sih, angin cepoi-cepoi gitu loh ya. Tapi kami tetap sempat berpikir untuk kita pindah aja pelayanan di Bogor. Kenapa? Kosnya terlalu besar, capek, gitu. Tapi kami jalani itu terus sampai detik ini, kami terus tetap melayani Tuhan. Dan Tuhan pimpin kehidupan kami untuk kehidupan kami bukan saja diberkati, tapi jadi berkat untuk semakin banyak orang. Pelayanan kami jadi berkat buat generasi muda, khususnya saya. Ya. Dari pertama kali melayani sampai saat ini, saya tetap melayani generasi muda. Dan saya rindu banyak generasi muda dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Saudara, mari setiap kita mau loyal kepada Tuhan. Ditunjukkan dengan kita melakukan apapun yang ditugaskan oleh gereja kepada kita. Lakukan itu dengan totalitas. Saya sering bilang kepada anak-anak muda di tempat kami, kalian kalau nganggur pelayanan itu emang kalian ada waktu. Tapi kalau kalian sibuk, kalian tetap melayani, itu luar biasa. Ini baru luar biasa, saudara. Amin. Kita tunjukkan totalitas dan loyalitas kita. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, percaya karena Tuhan punya rencana yang terbaik buat setiap kita semua. Ya. Mungkin apa yang kita doakan sampai saat ini belum kita dapatkan. Apa yang kita rindukan sampai saat ini belum kita dapatkan. Ya. Tuhan punya rancangan yang terbaik buat setiap kita loh. Ya. Kita nggak ngerti siapa diri kita, tapi Tuhan ngerti siapa kita. Sekali lagi ya, kita kadang-kadang nggak ngerti siapa diri kita, tapi Tuhan mau yang terbaik buat kita. Sama seperti halnya saat kita punya anak. Ya. Anak pengennya apa yang dia mau aja, tapi kita sebagai orang tua tahu apa yang terbaik buat anak kita. Begitu juga dengan Tuhan, tahu yang terbaik buat anaknya. Karena itu Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengorbankan anaknya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keselamatan adalah tujuan daripada Tuhan, di mana Tuhan akan pulihkan kehidupan kita. Yang seharusnya kita berdosa, yang seharusnya kita binasa, tapi Dia mau selamatkan kita semua. Bapak Ibu Saudara, kita berbeda dengan malaikat. Malaikat bikin dosa, habis sama Tuhan, binasa langsung. Tapi kita manusia, saat kita bikin dosa, Dia Allah yang setia dan adil, Alkitab katakan. Dia mengampuni dosa kita. Dari yang merah Dia memutihkan seperti kemisi. Gimana saat kita dosa lagi datang kepada Tuhan? Saya percaya Roh Kudus akan memimpin kita untuk berjalan dari
satu kekudusan kepada kekudusan yang lain. Kita akan bergerak, ya, walaupun pelan, tapi pasti, di mana Tuhan menyempurnakan kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Mari Bapak Ibu Saudara, Jemaat GBI Bang 3, tetap semangat di dalam Tuhan, tetap hidup benar, tetap setia, dan juga tetap percaya kepada Tuhan. Tunjukkan loyalitas dan totalitas kita kepada Tuhan, maka Dia Tuhan yang akan memimpin setiap kita berjalan from glory to glory, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita tutup untuk perenungan kita di pagi hari ini. Mari kita pejamkan mata kita, di mana Dia Tuhan yang luar biasa buat setiap kita semua. Saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu apa yang menjadi tantangan Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu apa yang hari-hari ini Saudara sedang doakan. Tapi satu hal, percaya Tuhan punya yang terbaik buat setiap kita. Belum tentu apa yang baik buat kita itu baik buat Tuhan. Tapi apa yang terbaik buat dari Tuhan itu pasti terbaik buat kita. Mari kita pejamkan mata kita pandang Tuhan. Kita katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Lagi saudara katakan, Kau tunjukkan kasih, amin, setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi dengan iman katakan, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran-Mu yang boleh kami renungkan di pagi hari ini. Hamba berdoa berkati jemaat inti GBI Abang 3 ini Tuhan. Apapun yang menjadi tantangan, pergumulan yang ada, Tuhan yang tolong. Dan Tuhan yang pimpin, didik kami untuk kami bisa loyal dan total kepada Tuhan. Karena kami percaya rancangan Tuhan yang terbaik buat setiap kami. Seperti Zakaria dan Elizabeth, dia menunjukkan totalitas dan loyalitasnya kepada Tuhan, sehingga yang terbaik dan tepat pada waktunya Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan pimpin setiap kami semua, Tuhan pimpin gereja ini untuk semakin banyak orang yang terlibat, yang terbeban untuk membangun gereja ini untuk nama Tuhan dipermuliakan. GBI Bang 3 kan Tuhan terus bawa naik, Tuhan terus pimpin jemaat-jemaatnya, Tuhan akan berkati, dan Tuhan akan nyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih, Kau begitu baik buat setiap kami semua di pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersukacita. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Saudaraku, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita, dan sebelumnya kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, Kau berikan kesempatan untuk masuk dalam perjamuan kudus-Mu, untuk kami boleh mengingat kembali begitu besarnya pengorbanan-Mu di kayu salib, segala apapun yang Kau harus tanggung untuk menebus dosa dan kesalahan kami. Bapa,
Biarlah sebelum kami memasuki perjamuan kudus ini, mampukan kami untuk mengintrospeksi diri kami masing-masing, Tuhan. Kami mohon ampun untuk setiap kesalahan, dosa, sekecil apapun ya Tuhan yang kami lakukan, yang tidak berkenan di hadapan-Mu, agar kami boleh masuk dalam perjamuan kudus-Mu dengan layak dan berkenan di hadapan-Mu. Warabatakaya syarabatakaya syanayara. Mari saudaraku, hurabatakaya, terima kasih ya Tuhan. Mari saudaraku, kita sama-sama introspeksi diri kita. Uraya syarabatakaya ralabayara. Agar kita boleh memasuki perjamuan kudus ini dengan layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Kita ingat kembali bagaimana Tuhan Yesus begitu menderita. Dia dicela, dianiaya, dia dicambuk, bahkan dia dimati di kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan saudara, untuk menanggung segala apa yang harus kita tanggung, memindahkan saudara dan saya dari neraka yang kekal kepada kehidupan surga yang kekal. Uya batakaya syara'anya oleh kuasa darah Yesus. Ora batakaya shikiri di bala 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 bala. Shikiri bala 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 bala. Shikiri bala 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 bala. Jesus, Jesus. Shikiri di bala 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 bala. Mari saudaraku, mohon ampun untuk semua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Shikiri bala 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 bala. Jesus. Ora bala 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 bala. Shikiri bala 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 bala. Ya Tuhan, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, segala ketidaklayakan kami di hadapan-Mu ya Bapa, agar kami boleh layak dan berkenan di hadapan-Mu untuk masuk dalam perjamuan kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau dahsyat, Kau luar biasa Tuhan. Terima kasih Allah. Terima kasih Yesusku. Orabaya syara labatakaya. Orabaya syara labatakaya labaya. Orabaya syara labaya. Orabaya syana labaya. Jesus, Jesus. Haleluya, Yesus, haleluya. Mari saudaraku, orabatakaya syana. Kita angkat roti di atas tangan kita tinggi-tinggi saudara. Oh Ramaya Shandaya Ralabaya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Bapa. Pada malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti, ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti perjamuan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di atas tangan kita tinggi-tinggi saudara. Demikian juga sesudah makan dia mengambil cawan, kemudian berkata, inilah cawan ini adalah perjanjian yang dibenteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah lambang persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh Ramaya Shandaya Ralabayara. Oh Ramaya Shandaya. Mari mengucap syukur saudara, jangan ada yang diam. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Jesus, haleluya. Terima kasih Allahku, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa Yesus Kudus. Terima kasih, haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Radamaya Shandaya Ralamaya Se. Haleluya, haleluya. Ya Ralamaya 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 Shandaya. Shwala bala 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 bala. Jesus, Jesus. Kiri di bala 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 bala. Oh, Rabatakaya Shandaya Ralamaya 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 Ralamaya. Ya Ralamaya 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 Ralamaya. Jesus, Jesus, Jesus. Ya Rabbaya Shandaya Ralamaya 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 Ralamaya. Shara Ralamaya 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 Ralamaya. Oh, Rabatakaya Shandaya Ralamaya. Biar pengurapan Pentakosta ketiga itu turun atas setiap kami. Oh, Rabatakaya Shandaya. Mari saudaraku terima pengurapan Pentakosta ketiga. Engkau akan dipakai dengan dahsyat untuk menjadi pembawa pesan Pentakosta ketiga. Dimanapun engkau berada, engkau akan diberikan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Engkau akan sungguh-sungguh menjadi bagian yang akan menyatakan kasih Kristus atas setiap orang yang kau temui, sehingga setiap lutut berteru dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Engkau akan senantiasa didata dalam buku kehidupan Tuhan, menjadi bagian dari warga kerajaan surga. Di dunia ini yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin berkaya, yang dalam pergumulan Tuhan berikan jalan keluar. Tuli mendengar, buta melihat, lumpuh berjalan. Apapun juga sakit penyakitmu saat ini, dijamah di laut Tuhan disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat Allah terjadi atasmu. Mujizat Allah terjadi atasmu, karena kasih-Nya yang begitu besar atasmu. Oh Rabbata, engkau diberkati Tuhan dalam seluruh aspek kehidupanmu, segala usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, studimu, dimanapun engkau menuntut ilmu, diberkati Tuhan, dipenuhi hikmat marifat ilahi, dan Tuhan yang menuntun senantiasa berjalan dalam kebenarannya, sekarang sampai selama-lamanya. Pimpinan penyertaan sempurna atasmu. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita saat ini akan memperkatakan Mazmur 91. Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita akan memperkatakannya dengan semangat tentunya, dengan penuh iman. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau, di bawah sayap-Nya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu.
Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk kita sehati sepakat di dalam doa syafaat ini. Mari Bapak Ibu, saya undang kita untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Terlebih lagi Tuhan Yesus, kami sudah melakukan ibadah kami, bakti kami kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami dengan benih firman-Mu. Dan kami berdoa biar setiap benih firman Tuhan yang sudah ditaburkan di dalam hidup kami pada hari ini akan bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah. Dan kami juga berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Diberkatilah hamba-Mu dalam seluruh hidupnya, terus disertai Tuhan, diurapi Tuhan, dipakai semakin dahsyat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan kami juga saat ini rindu berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami perkatakan diberkatilah Indonesia, dan kami juga percaya Indonesia ada di hatinya Tuhan. Bapa, terima kasih ya Tuhan, kami juga rindu berdoa buat pemerintahan yang ada di negara kami, buat para pemimpin-pemimpin yang ada di negara kami ya Tuhan, biar semuanya diberkati dan roh takut akan Tuhan menguasai pemerintahan yang ada di bangsa kami, menguasai para pemimpin-pemimpin yang ada di negara kami ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa saat ini, rindu berdoa buat para pemimpin-pemimpin rohani kami. Dari mulai gembala pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo, bersama dengan keempat wakilnya ya Tuhan Yesus, dan juga karayon-karayon yang ada, KCK khususnya, karayon kami, Bapak Pendeta Dr. Andus Budi Sastradi Putra MTH ya Tuhan. Mari ya Bapa di sorga, Engkau memberkati para pemimpin-pemimpin rohani kami ini. Dan kami juga rindu berdoa buat setiap gembala-gembala cabang dan ranting sampai dengan gembala kuliah yang ada ya Tuhan. Diberkatilah mereka semua, diurapi Tuhan, disertai Tuhan, dipakai Tuhan lebih dahsyat, lebih heran lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di GBI Empang 3. Bapa, dimanapun jemaat-Mu berada, kiranya Tuhan terus menyertai dan melindungi jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan ini Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lagi berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, dan dimanapun mereka dilindungi Tuhan senantiasa, terlebih lagi di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan Yesus. Dan kami juga Tuhan tidak lupa berdoa, bahwa setiap orang yang mengikuti ibadah GB Empang 3, diberkatilah juga mereka di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Demikianlah Tuhan Yesus doa syafaat kami, yang kami alaskan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita angkat pujian ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Engkau ya Allahku.
Ajaib Tuhan, kami memuji-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan Yesus, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari satukan hati kita, arahkan hati kita pada Tuhan, dan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kasih Tuhan, biji mata Allah, terimalah berkat, kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kehidupan kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan yang percaya, diberkati dan sangat mengasihi Tuhan, yang senantiasa hidup dalam kekudusan dan kebenaran firman Tuhan, yang telah dan siap memasuki tahun integritas. Sama-sama kita katakan amin. Terus berkati.